Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini saya dan Adelia Nandita dengan NRP 2043241008. Saya Karinta Jagadewiti dengan NRP 2043241082. Dan saya Syahnul Zua dengan NRP 2043241086. Jadi di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil analisis kami mengenai kontrak futures dan opsi dari indeks Nasdaq 100, yang dimana ini salah satu tugas mata kuliah matematika keuangan. Apa itu pasar derivatif? Jadi pasar derivatif merupakan instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada nilai aset lain atau yang kita sebut underlying asset. Aset ini bisa berupa saham, obligasi, komoditas, atau mata uang. Derivatif juga digunakan untuk 3 tujuan utama, yaitu hedging, spekulasi, dan arbitrase. Dua instrumen derivatif yang paling banyak digunakan yaitu kontrak futures dan juga kontrak opsi. Kalau kontrak futures merupakan kesepakatan antara dua pihak untuk membeli atau menjual sejumlah aset di masa mendatang pada harga yang disepakati hari ini. Dan kemudian untuk kontrak opsi adalah membeli atau menjual aset pada harga tertentu. Dalam analisis ini, kami menggunakan data dari indeks Nasdaq 100 yang merupakan indeks dari 100 perusahaan teknologi terbesar yang terdaftar di bursa Nasdaq seperti Apple, Microsoft, Google, dan lainnya. Kemudian untuk rumusan masalah, yaitu apakah harga futures Nasdaq 100 konsisten dengan harga teoritis model cost of carry, apakah model Black-Scholes-Morton menghasilkan estimasi harga opsi Nasdaq 100 yang konsisten dengan harga pasar, apakah hubungan put-call parity terpenuhi pada data opsi Nasdaq 100, bagaimana perbandingan nilai opsi gaya Amerika dan juga opsi gaya Eropa, dan yang kelima, pada strike price mana terjadi deviasi harga terbesar antara nilai teoritis dan harga pasar. Kemudian tujuannya yaitu menjawab perumusan masalah tersebut. Kemudian yang bagian A terdapat deskripsi kontrak dan data. Berdasarkan data gambar 1 dapat diperlihat bahwa harga futures Nasdaq bergerak searah hampir identik dengan harga indeks Nasdaq sebagai underlying asset. Selama periode pengamatan, kedua harga menunjukkan tren yang menurun yang menandakan keterkaitan kuat antara futures dan harga spot. Kemudian yang kedua ada pricing via cost of carry, yaitu dapat dilihat dari gambar kedua, selisih harga antara harga futures pasar dan harga teoritis cenderung negatif dan pola grafiknya kontago pada awal periode. Namun secara bertahap mendekati nol menjelang jatuh tempo. Hal ini menunjukkan bahwa konvergensi harga futures terhadap nilai teoritis sesuai dengan model cost of carry. Kemudian yang ketiga terdapat analisis basis dan konvergensi. Berdasarkan dari gambar 3 menunjukkan tren menuju nol seiring mendekati jatuh tempo yang menandakan terjadinya konvergensi antara harga spot dan tabel berikut. Di sana kita sudah memberikan perhitungan yang dimana date ini dimana untuk menuju ke futures yang sudah kami tentukan. Selanjutnya ada futures yang dimana di sini tuh NQ sama dengan F itu indeks futuresnya dimana F pasar. Terus juga kita menghitung untuk F teoritis, kita juga menghitung untuk initial balance. Terus sekarang ini M2M kita lihat apakah dia tuh ada top up ataukah tidak. Terus juga di sini ada imbalance dan juga apakah dia margin call atau aman gitu, teman-teman. Selanjutnya yang dimana simulasi M2M ini berdasarkan tabel 1 yang sudah saya tunjukkan sebelumnya menunjukkan bahwa saldo margin berubah setiap hari mengikuti pergerakan harga futures Nasdaq 100. Meskipun terjadi beberapa penurunan harga yang menyebabkan kerugian harian, saldo margin tetap berada di atas batas maintenance margin selama periode pengamatan. Oleh karena itu tidak terjadi margin call maupun kebutuhan penambahan dana top up. Hasil ini menunjukkan bahwa posisi futures ini masih mampu ditopang oleh saldo margin yang tersedia sehingga risiko gagal memenuhi kewajiban margin relatif rendah. Selanjutnya yang dimana nilai yaitu optimal hedge ratio. Di sini kami sudah memberikan untuk parameternya itu ada volatilitas spot dengan nilai 17,315%. Selanjutnya ada juga volatilitas future di mana 17,046%. Nah, dari parameter yang sudah kami berikan ini ada korelasi, ada optimal hedging, ada variance unhedging, terus ada variance hedging dan kesimpulannya seperti apa. Jadi korelasi yang sangat tinggi yaitu 0,9997 menunjukkan hubungan yang kuat antara aset spot dan futures. Nilai optimal hedge ratio sebesar 1,0155 menghasilkan penurunan variance portofolio dari 0,000280 menjadi 0,000168 sehingga strategi hedging terbukti efektif dalam mengurangi risiko. Ya, dapat dilihat juga dalam tabel kesimpulannya itu hedging variance kurang dari unhedging variance, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bagian opsi. Di sini ada deskripsi data opsi, ada NDX call, NDX put, yang dimana ini juga ada masuk ke perhitungan yaitu Black-Scholes. Baik, sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu analisis dari opsi dengan model Black-Scholes-Merton atau BSM yang merupakan pricing untuk opsi teoritis Eropa. Jadi parameter utamanya masih dengan S yaitu harga spot aset saat ini, K harga strike price, dan R suku bunga bebas risiko, sigma atau volatilitas dari historis aset tersebut, dan T yaitu waktu hingga jatuh tempo. Kemudian dapat dilihat untuk perhitungannya dalam Black-Scholes-Merton seperti ini, ada harga strike D1, D2, dan sesuai dengan rumus teoritis sehingga didapatkan selisih dari harga BSM dan juga pasar. Berdasarkan tabel di atas, harga opsi dihitung untuk berbagai strike menggunakan parameter pasar seperti harga underlying, risk-free rate, dividend yield, dan volatilitas. Parameter-parameter yang sudah saya sebutkan. Hasil model kemudian dibandingkan dengan harga pasar opsi untuk mengukur akurasi dari model. Selisih dari harga Black-Scholes dan juga harga pasar itu ternyata menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan mengindikasikan keberadaan volatility smile, serta keterbatasan asumsi volatilitas konstan dalam model Black-Scholes. Volatilitas smile ini sendiri adalah fenomena di mana volatilitas implisit pasar untuk strike yang jauh dari at the money selalu lebih tinggi dari volatilitas historis. Kemudian kita masuk ke uji put-call parity. Put-call parity ini menyatakan bahwa adanya hubungan matematis yang harus dipenuhi antara harga call option, put option, harga spot, dan nilai present dari strike price. Jika hubungan ini dilanggar secara teoritis, berarti termasuk adanya peluang arbitrase. Berikut untuk perhitungan uji put-call parity ada dalam tabel berikut. Hasil dari uji put-call parity ini menunjukkan adanya deviasi antara nilai teoritis dan juga nilai pasar di berbagai strike price. Jadi deviasi yang tidak sama dengan 0 ini mengindikasikan bahwa kondisi tidak ada arbitrase itu tidak sepenuhnya terpenuhi. Yang kemudian kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor pasar seperti bid ask spread, likuiditas, dan ketidaksempurnaan harga opsi di pasar nyata.
Mengapa? Ini karena data dari Yahoo Finance sendiri itu merupakan data delayed quote, bukan sebagai data real time. Serta banyak kontrak yang terlihat memiliki bid atau ask nol, sehingga artinya adalah tidak ada market maker yang aktif. Dan harga last trade seiring tanggal itu berbeda, sehingga kurang sinkron. Maka pasar opsi NDX ini tidak liquid untuk strike yang jauh dari at the money, sehingga put call parity tidak bisa diterapkan dengan baik pada data ini. Baik teman-teman, saat ini kita akan lanjut lagi untuk ke bagian binomial tree. Jadi di binomial tree ini kita juga melakukan asumsi, di mana kita di sini menggunakan NDX sebagai opsi Amerika seperti itu. Nah, jadi ini berbeda dengan opsi Eropa yang hanya bisa dieksekusi di tanggal jatuh tempo. Nah, opsi Amerika ini dapat dieksekusi kapan saja sebelum jatuh tempo. Untuk menghitung harganya, kami menggunakan model binomial CRR atau yang bisa disebut Cox-Ross-Rubinstein dengan 5 langkah. Nah, model ini membangun pohon binomial di setiap langkahnya. Nah, harga aset bisa naik, up, ataupun down berdasarkan faktor U dan faktor D yang diturunkan dari volatilitasnya. Nah, dapat dilihat di sini untuk yang tahap pertamanya, binomial tree, yang dari tabel ini menggambarkan bahwa harga NDX bergerak dalam bentuk pohon binomial, di mana setiap step T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5, harga bisa naik atau turun sesuai dengan faktor U dan D dari model CRF tersebut. Nah, dari sini kita tuh menyediakan input parameter dan juga parameter turunan, itu perhitungannya sudah ada di dalam tabel tersebut. Nah, di sini untuk tahap keduanya, tabelnya itu menunjukkan bagaimana nilai opsi put berkembang di setiap langkah waktu dari T0 sampai T5 menggunakan metode binomial CRR dengan prinsip backward induction. Nah, untuk selanjutnya yaitu tahap ketiga, di mana tabel ini menunjukkan pergerakan nilai opsi call Amerika di setiap node binomial dari waktu T0 sampai T5 dengan perhitungan menggunakan metode backward induction. Nah, dari model binomial CRR ini, di sini kan saya sudah memberikan parameter turunan dan hasil valuasi. Nah, yang dimana ini untuk tujuannya untuk membandingkan dari American dan Europe. Nah, model binomial CRR ini menggunakan parameter pasar seperti harga spot, volatilitas, suku bunga, dan juga waktu jatuh tempo untuk mensimulasikan pergerakan harga aset dalam beberapa langkah. Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa harga opsi Amerika lebih tinggi dibandingkan Europe karena adanya fleksibilitas early exercise, sehingga terdapat tambahan nilai yang disebut early exercise premium. Nah, untuk put di sini early exercise premiumnya itu ada 62,62. Nah, ada insentif exercise dini karena put sudah cukup in the money. Nah, dengan Q 0 dan R lebih dari 0. Present value of strike lebih kecil dari K sehingga ada nilai yang menerima K sekarang. Nah, untuk yang call ini, early exercise premiumnya yaitu 42,59, yang dimana untuk call tanpa dividen. Secara teoritis American call sama dengan European call, namun CRR menggunakan 5 langkah ini yang terbatas memberikan sedikit diskrepansi numerik dari PSM, bukan early exercise nyata, melainkan discretion error dari 5 langkah yang masih kasaran. Perbandingan American versus European ini mengkonfirmasi bahwa early exercise hanya relevan untuk put option dalam kondisi in the money tanpa dividen. Premium sebesar 62,62 point index merepresentasikan nilai option yang hilang jika menggunakan model Europe, dan jumlah ini materialnya mengingat harga opsi putnya yaitu 859,28. Jadi di mana dia early exercise price premiumnya itu 7,3% dari nilai Europe-nya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nilai intrinsik dan waktu. Jadi dari tabel ini sudah saya sediakan apa saja yang membuat perhitungannya. Dari hasilnya ini, hasil dekomposisi harga opsi menunjukkan bahwa nilai opsi terdiri dari intrinsic value dan time value, yang dimana call option menunjukkan nilai intrinsik yang tinggi pada strike di bawah spot, namun terdapat beberapa kasus time value negatif yang mengindikasikan ketidaksesuaian data pasar atau adanya efek bid ask. Sementara itu, put option sebagian besar memiliki nilai intrinsik 0 dan harga yang didominasi oleh time value sesuai dengan karakteristik opsi out of the money. Yang digunakan hanya NDX karena dipilih NDX untuk pricing European dan American. Seperti saya jelaskan di awal, sebagai asumsi untuk menjaga hasil yang konsisten seperti itu. Untuk opsi index European situasinya berbeda dari perbandingan harga BSM versus pasar. Strike menunjukkan deviasi 147,83%, anomali terbesar. Ini terjadi karena harga last trade adalah dari Maret 2026 dan tidak mencerminkan kondisi pasar nyata. Strike 29,800 menunjukkan deviasi hanya 2,8%. Ini adalah strike paling akurat dan paling liquidi. Terus fenomena volatility signal terkonfirmasi semakin jauh dari ATM, semakin besar deviasi harga BSM dari pasar. Dari seluruh analisis yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa model cost of cash sangat akurat. Futures NQ mengikuti model cost of carry dengan deviasi kurang dari 0,1. Pasar futures Nasdaq 100 sangat liquidi dan efisien. Model BSM tidak akurat. BSM gagal untuk deep ITM OTM strikes karena menggunakan sigma historis bukan IV implied per strike. Dan yang kedua, volatility smile tidak terangkap model flat fall. PCP dilanggar secara meluas tapi bukan arbitrasenya karena pasar liquidity dan data delayed. Dan juga terdapat keterbatasan analisis. Data Yahoo Finance adalah delayed quote, bukan real time. Bid atau A sama dengan 0 pada mayoritas strike, tidak ada market marker aktif. N sama dengan 9 pada binomial tree menghasilkan discretization error 3-4. Sigma historis 17,32%, bukan proxy yang tepat untuk IV implied yang bervariasi per strike. QQQ sebagai proxy American option memiliki tracking error kecil versus NDX. Dan keterbatasan data yang mana perhitungan kami didasarkan dengan menggunakan NDX Nasdaq Index sebagai kontrak opsi yang diasumkan dapat dipricing dengan kedua metode, baik Black-Scholes maupun binomial tree CRR.
Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.